Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Ayuni selaku dosen pengampu mata kuliah governance digital dan pada teman-teman yang berbahagia semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Latifah Nihat dengan NIM 66114 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis tata kelola digital PT Kereta Api Indonesia melalui aplikasi KAI Akses dengan judul Tata Kelola Digital PT KAI Analisis Sistem KAI Akses. Nah, presentasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KAI Akses menjadi contoh implementasi digital governance dalam pelayanan publik. Nah, pada slide ini ditampilkan governance arrangements matrix yang menggambarkan pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan teknologi informasi KAI. Nah, terlihat pula bahwa tata kelola digital KAI melibatkan berbagai level organisasi, mulai dari pimpinan perusahaan, divisi teknologi informasi, unit bisnis sampai kolaborasi antar unit tersebut. Nah, pembagian peran ini menunjukkan bahwa pengembangan KAI akses itu tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi IT, tetapi juga merupakan hasil koordinasi dari seluruh organisasi. Lanjut ke konseptualisasi digital governance. Nah, dalam konseptualisasi digital governance itu, digital governance itu bukan hanya sekedar digitalisasi, melainkan transformasi tata kelola dari layanan publik yang mengintegrasikan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, layanan publik menjadi lebih efektif, kemudian berbasis data, dan berorientasi pada pengguna. Kemudian dalam konteks PT KAI sendiri, digital governance itu diwujudkan melalui pengembangan KAI Akses sebagai platform layanan digital terpadu. Slide berikutnya yaitu KAI Akses sebagai instrumen governance. Nah, di sini KAI Akses merupakan contoh nyata dari penerapan e-governance dalam sektor transportasi publik. Aplikasi KAI Akses itu tidak hanya digunakan untuk melakukan pembelian tiket, tetapi juga menyediakan informasi secara real time, lalu terdapat layanan untuk pelanggan digital, serta integrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat bisa mengakses layanan secara mandiri tanpa harus datang ke loket stasiunnya, sehingga proses pelayanan itu menjadi lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Dilihat juga dari hasil pemetaan bahwa KAI Akses itu menunjukkan performa yang cukup baik pada sebagian besar dimensi OECD DJI tadi. Nah, nilai tertinggi terlihat pada aspek orientasi pengguna dan digital by design, yang menunjukkan bahwa sistem ini tuh dirancang dengan fokus pada kebutuhan masyarakat sejak awal. Sementara itu, aspek yang berbasis data dan keterbukaan masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan agar tata kelola digital menjadi lebih optimal. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka OECD Digital Governance Index atau OECD DGI. Nah, framework ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola digital dari suatu organisasi. Penilaian itu tidak hanya dilihat dari keberadaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan, pengelolaan data, dan pelayanan publik. Nah, di sini terdapat 6 dimensi utama yang menjadi dasar analisis terhadap KAI Akses. Dilihat juga dari hasil pemetaan bahwa KAI Akses itu menunjukkan performa yang cukup baik pada sebagian besar dimensi OECD DJI tadi. Nah, nilai tertinggi terlihat pada aspek orientasi pengguna dan digital by design, yang menunjukkan bahwa sistem ini tuh dirancang dengan fokus pada kebutuhan masyarakat sejak awal. Sementara itu, aspek yang berbasis data dan keterbukaan masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan agar tata kelola digital menjadi lebih optimal. Nah, selanjutnya ada slide tentang dimensi pertama dan kedua, yaitu desain inti dan pengelolaan data. Pada dimensi pertama, yaitu digital by design KAI Akses dirancang dengan pendekatan digital sejak awal, terlihat dari penggunaan e-boarding pass dan layanan tiket yang sepenuhnya itu paperless. Nah, dimensi kedua adalah data driven atau berbasis data. Implementasinya terlihat melalui integrasi dengan data kependudukan menggunakan NIK untuk proses validasi identitas penumpang. Nah, dengan adanya hal ini tentunya membantu meningkatkan akurasi data sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan identitas. Selanjutnya dimensi ketiga yaitu government as a platform atau pemerintah sebagai platform. Nah, di dimensi ketiga ini, KAI Akses itu tidak hanya menyediakan layanan atas kereta api, tetapi juga terintegrasi dengan layanan lain seperti LRT, komuter lain, dan sistem pembayaran digital. Lalu dimensi keempat yaitu open by default atau keterbukaan secara default. Hal ini tuh ditunjukkan melalui penyedia informasi jadwal, lalu ada ketersediaan kursi dan tarif secara real time yang dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi. Dimensi selanjutnya itu dimensi kelima adalah user driven atau berorientasi pada pengguna. Di sini PT KAI terus melakukan pengembangan aplikasi berdasarkan kebutuhan dan masukan pengguna sehingga layanan dari PT KAI itu menjadi semakin mudah dapat digunakan. Nah, lalu di dimensi keenam adalah proactiveness atau proaktivitas, yang contohnya adalah fitur notifikasi otomatis terkait jadwal keberangkatan, perubahan informasi perjalanan, sampai peringatan kondisi tertentu yang membantu pengguna memperoleh informasi lebih cepat. Selanjutnya ada matriks diagnostik tentang evaluasi implementasi layanan. Nah, berdasarkan evaluasi, KAI Akses memiliki beberapa kelebihan utama. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas layanan publik secara signifikan. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi. Dan terakhir, yang ketiga, itu mendukung interoperabilitas dengan berbagai sistem pembayaran dan layanan lainnya. Nah, tetapi demikian masih terdapat beberapa tantangan seperti kesenjangan digital bagi masyarakat yang beberapa yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi, lalu dari sisi gangguan infrastruktur saat lonjakan pengguna, dan tantangan keamanan cyber dan serta perlindungan data pribadi. Oke, sini sebagai kesimpulan, KAI Akses menunjukkan keberhasilan transformasi digital PT KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan analisis menggunakan OECD Digital Governance Index, KAI Akses memiliki tingkat kematangan yang baik, terutama pada aspek orientasi pengguna dan digital by design. Meskipun demikian, PT KAI masih perlu meningkatkan inklusivitas layanan bagi seluruh kelompok masyarakat, serta memperkuat keamanan cyber dan ketahanan infrastruktur digital. Dengan berbagai capaian tersebut, KAI Akses dapat menjadi salah satu benchmark tata kelola digital yang berhasil di lingkungan BUMN Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.